Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video-video di channel Meja Belajar Akira. Saya doakan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Insya Allah pada video kali ini kita akan membahas keinginan tahuan kita semua tentang berapa sih penghasilan atau pendapatan yang diperoleh jika menjabat sebagai komisioner di Panwaslu Kecamatan. Nah, nanti kita akan bahas secara mendalam dan data-data yang kita gunakan untuk menjawab pertanyaan ini ya tentunya dari data yang valid, yaitu surat dari Kementerian Keuangan. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe ya, like, dan share video-video di channel Meja Belajar Akira. Oke, langsung saja kita ke materi utama. Nah, ketika memasuki tahapan rekrutmen Panwaslu Kecamatan, banyak sekali kita jumpai anggapan-anggapan yang bisa dikatakan anggapan miring dari masyarakat terkait proses rekrutmen ini, sehingga di beberapa daerah terlihat pada proses pendaftaran ini sepi dengan pendaftar atau sepi peminat. Nah, 3 di antara anggapan masyarakat ini yaitu yang pertama, ada anggapan bahwa ketika mendaftar percuma mendaftar. Atau nanti yang terpilih adalah orang-orang yang pernah menjabat atau pernah terpilih sebagai komisioner di Panwaslu Kecamatan. Nah, anggapan ini sebetulnya tidak benar. Karena sekarang Bawaslu telah menyiapkan mekanisme rekrutmen yang cukup transparan, di mana ketika tes tertulis, peserta dapat langsung mengetahui berapa perolehan nilai yang didapatnya. Nah, ketika wawancara juga itu Bawaslu sudah menerapkan mekanisme yang cukup transparan karena sudah disusun penilaian-penilaian yang terstandar, sehingga anggapan ini bisa dikatakan tidak benar. Namun ketika pada proses pendaftaran tidak ada pesaing terhadap calon-calon yang dahulunya pernah terpilih, nah berarti kan kita memuluskan langkah incumbent untuk terpilih kembali. Nah, alangkah baiknya anggapan ini kita hilangkan dari pikiran kita. Anggapan kedua yang banyak kita jumpai di masyarakat adalah ketika mendaftar Panwaslu Kecamatan melihat dulu pesaing. Si A sudah mendaftar. Gak bakalan deh aku terpilih kalau dia sudah mendaftar. Nah, ini anggapan ini juga banyak dijumpai dan sebenarnya ini salah. Sekali lagi, kalau kita tidak menjadi pesaing orang tersebut, ya sudah bisa dipastikan orang itu akan terpilih. Nah, anggapan ketiga yang juga cukup banyak dijumpai adalah takut menghadapi ancaman. Ancaman dalam hal ini adalah ketika sudah menjabat sebagai komisioner Panwaslu Kecamatan, nanti gimana nih menghadapi orang-orang partai politik atau menghadapi massa dari partai politik. Bahkan ada yang mengurungkan niatnya untuk mendaftar di Panwaslu Kecamatan karena takut didemo atau malu bicara di depan umum. Nah, anggapan-anggapan seperti inilah yang sering kita jumpai di masyarakat. Nah, sebagai penyemangat kita agar rekan-rekan semua penuh semangat gitu ya, semangat belajar dan berjuang untuk lulus menjadi pengawas di Panwaslu Kecamatan di daerah masing-masing.
Berikut kita paparkan. Berapa sih pendapatan yang akan diperoleh oleh komisioner terpilih nanti ketika menjalankan tugas? Nah, pemasukan pertama yang akan diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan adalah uang kehormatan. Nah, uang kehormatan seperti tertera pada layar, Ketua Panwaslu Kecamatan akan berhak dapat pembayaran sebesar Rp2.200.000 dan untuk anggota sebesar Rp1.900.000. Pendapatan ini diperoleh setiap bulannya dan akan dibayarkan tergantung kebijakan masing-masing kabupaten, apakah melalui transfer ke rekening atau dibayar secara langsung melalui bendahara. Pendapatan selanjutnya yang dapat diperoleh adalah dari sumber perjalanan dinas. Nah, perjalanan dinas, ada perjalanan dinas yang berupa undangan atau konsultasi ke kabupaten kota. Ini kisaran pendapatan yang dapat diterima yaitu sekitar Rp150.000 sampai Rp245.000. Rp150.000 ini ketika kita melakukan perjalanan dinas berupa konsultasi atau undangan ke kabupaten dengan durasi di bawah 8 jam. Jadi kalau kita melakukan perjalanan di bawah 8 jam, kita hanya berhak mendapatkan pembayaran sebesar Rp150.000. Namun, ketika kita melakukan perjalanan dengan durasi waktu di atas 8 jam, maka kita berhak untuk mendapatkan uang harian. Uang harian full day kalau di istilah di Panwaslu atau di Bawaslu akan mendapat uang harian full day sebesar Rp95.000. Jadi ketika melakukan perjalanan dinas di atas 8 jam, maka akan memperoleh pembayaran sebesar Rp245.000. Selain supervisi atau selain undangan atau konsultasi kabupaten, komisioner Panwaslu Kecamatan juga dapat melakukan perjalanan dinas ke desa atau ke TPS. Nah, perjalanan dinas ke desa atau ke TPS ini akan mendapatkan pembayaran transport saja di sejumlah Rp150.000. Mengapa? Karena diasumsikan ketika melakukan perjalanan ke desa itu tidak akan memakan waktu lebih dari 8 jam sehingga hanya berhak untuk mendapatkan transport sebesar Rp150.000. Sumber pendapatan lainnya yaitu yang ketiga, yaitu bantuan BBM. Nah, bantuan BBM ini tergantung daerah masing-masing apakah tersedia atau tidak anggarannya. Nah, jika tersedia, maka kisaran yang diperoleh oleh ketua, anggota, dan kepala sekretariat Panwaslu Kecamatan itu sekitar 30-40 liter per orang per bulan. Dan ini tidak bisa diklaim kalau sudah melakukan perjalanan dinas atau sudah mengklaim transport yang 150.000, maka bantuan BBM ini tidak dapat diklaim juga. Jadi harus pilih salah satu. Sumber pendapatan selanjutnya yaitu honor kelompok kerja. Jadi nanti di setiap tahapan tertentu akan ada pembentukan pokja, kelompok kerja yang kisaran honornya yaitu sebesar Rp250.000 untuk anggota yang terendah dan Rp450.000 untuk ketua kelompok kerja. Nah, selain dari pendapatan yang tadi kita sebutkan, anggota atau komisioner Panwaslu Kecamatan juga berhak mendapatkan santunan jika
jika berada pada kondisi sebagai berikut. Yang pertama, jika meninggal dunia, maka berhak mendapatkan santunan sebesar 36 juta. Jika dalam melaksanakan tugas pengawasan terdapat cacat permanen, maka berhak mendapatkan santunan sebesar 30.800.000 rupiah. Dan begitu juga kalau mendapat luka berat akan mendapat santunan sebesar 16.500.000 rupiah. Untuk luka sedang mendapat santunan sebesar 8.250.000 rupiah. Nah, kalau untuk pengawas yang meninggal dunia ketika melakukan tugas, maka akan mendapatkan santunan lainnya, yaitu santunan pemakaman sebesar 10 juta rupiah. Seluruh data yang tadi kita paparkan pada video kali ini merupakan angka tertinggi yang tidak dapat dilampaui nilainya. Jadi besaran honor, besaran transport dan lain sebagainya menyesuaikan daerah masing-masing, dan itu merupakan batas maksimal. Dan bisa saja nanti ketika teman-teman terpilih dan menjabat sebagai komisioner di Panwaslu kecamatan masing-masing, bisa saja nanti mendapatkan pembayaran di bawah dari penjelasan pada video ini. Demikian video kita kali ini. Semoga teman-teman semakin termotivasi dan menyiapkan diri semaksimal mungkin. Namun sedikit pesan yang dapat saya sampaikan, ketika menjalankan tugas nanti sebagai komisioner di Panwaslu kecamatan, alangkah baiknya teman-teman tidak mendasarkan pekerjaan itu berdasarkan pendapatan uang, tapi bekerjalah, berikanlah yang terbaik pada bangsa dan negara ini. Jangan menilai dengan angka rupiah, karena apapun yang kita kerjakan nanti akan dilihat oleh orang dan akan dinilai oleh Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan balasan yang setimpal. Semoga rekan-rekan semua dapat menyiapkan diri untuk menghadapi tes tertulis, bisa masuk 6 besar dan berhak nanti ke tahapan seleksi wawancara. Terima kasih menonton video ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi. Semoga kita semua sehat dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.